Saya kaget kalau kemudian Anies Baswedan yang selama ini misalnya sering dikatakan transparan, dialogis, dan memang senang berbicara begitu ya, bahkan berdebat, lalu kemudian terkesan takut terhadap hak interpelasi yang harusnya bisa dimanfaatkan sebagai panggung untuk mendapatkan dukungan. Jadi jangan salahkan kalau kemudian ada yang berspekulasi dan makin yakin memang ada kejanggalan. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Fraksi Golkar ancam sanksi anggota yang rapat paripurna interpelasi Anies, Deddy Siregar, akibat kekenyangan jadi ngancam-ngancam. Ditulis oleh tim Redaksi Jurnal dari berbagai sumber. Pegiat media sosial Deddy Siregar berkomentar terkait fraksi Golkar yang mengancam memberikan sanksi bagi anggotanya yang hadir di rapat paripurna interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan terkait Formula E. Diketahui rapat paripurna interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan terkait Formula E digelar pada Selasa 28 September 2021 kemarin. Dalam akun Twitternya @dennisregar7, ia melampirkan sebuah potongan berita yang berjudul Fraksi Golkar ancam sanksi anggotanya jika hadir paripurna interpelasi Formula E, lalu mengomentari berita tersebut dengan mengatakan akibat kekenyangan jadi ngancam-ngancam. Diketahui ada 7 fraksi DPRD DKI sepakat tolak hak interpelasi Formula E. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik mengatakan, 7 fraksi DPRD DKI Jakarta, yaitu fraksi Nasdem, Golkar, Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat sepakat menolak hak interpelasi terkait program balap Formula E. Dilansir dari Kompas.com, kesepakatan 7 fraksi menolak hak interpelasi setelah melakukan pertemuan dengan Anies Baswedan di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta pada Kamis 26 Agustus 2021 malam. Jadi kata Taufik, secara umum 7 fraksi sepakat untuk tidak ikut interpelasi. Taufik mengatakan dalam pertemuan tersebut, Anies menjelaskan mengapa Formula E harus tetap terselenggara tahun 2022. Saat ini kata Taufik, perekonomian Jakarta masih dalam kondisi terpuruk, sehingga perlu ada pemantik pertumbuhan ekonomi. Itulah mengapa kata Taufik, ajang Formula E diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan para investor, bahwa Jakarta dalam keadaan membaik dan bisa kembali seperti keadaan normal. Namun Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Bako mengatakan akan memberi sanksi anggota yang menghadiri rapat paripurna interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan terkait Formula E. Kata Basri, ia tidak akan membiarkan salah satu anggota fraksi hadir. Jika ada yang hadir, pihaknya akan memberikan sanksi. Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyampaikan, rapat paripurna interpelasi Formula E akan mulai digelar pada Selasa. Namun Basri mengatakan penjadwalan rapat paripurna interpelasi tidak sesuai dengan prosedur karena pada undangan rapat Badan Musyawarah hari ini tidak ada jadwal pembahasan mengenai interpelasi. Jadi kata Basri, penganggadaan paripurna interpelasi tersebut menurut Golkar adalah ilegal dan tidak sesuai dengan ketentuan dan tatib yang berlaku. Karena pengagendaan interpelasi dalam rapat paripurna itu ilegal dan rencananya dilakukan pada hari Selasa, maka kata Basri, fraksi Golkar bersikap tidak akan menghadiri paripurna, yang menurutnya adalah paripurna ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sebagai tambahan, Basri mengatakan bahwa yang melanggar harus diberikan sanksi administratif dan sanksi lain yang berlaku di DPRD DKI. Kata Basri, pelakunya juga harus diberikan sanksi administrasi dan sanksi lainnya yang harus berlaku di DPRD DKI Jakarta. Pihaknya tidak boleh mempertontonkan kepada masyarakat bahwa anggota dewan bisa seenaknya mengubah agenda rapat sesuai kepentingan pribadi dan melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Prasetyo mengatakan, penjadwalan rapat paripurna ini sudah disetujui dalam Badan Musyawarah dan sudah selesai. Ada usulan juga dari 2 fraksi, karena di tata tertib dikatakan 15 orang sudah cukup untuk interpelasi, dijadwalkan lagi dan sudah disetujui. Seperti diketahui, interpelasi diajukan oleh fraksi PDIP dan PSI. Pengajuan interpelasi dilaksanakan untuk memanggil Gubernur Anies Baswedan terkait dengan gelaran Formula E yang dianggap menjadi pemborosan anggaran daerah di tengah pandemi COVID-19. Karena cuma dihadiri PDIP dan PSI, rapat paripurna interpelasi Anies akhirnya ditunda. Rapat paripurna interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E akhirnya ditunda kembali sampai waktu yang tidak ditentukan karena tidak capai quorum atau angka minimal kehadiran anggota dewan. Ini yang gak masuk akal. Harusnya sudah cukup dan bisa dilakukan interpelasi. Karena melansir dari Detik, hak interpelasi diatur dalam Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 pada Bab 8, Pelaksanaan Hak DPRD dan Anggota DPRD.
Hak interpelasi DPRD adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak interpelasi tersebut diusulkan paling sedikit oleh 14 orang anggota DPRD dan lebih dari satu fraksi. Usulan disampaikan kepada pimpinan DPRD dengan ditandatangani pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD. Dan dalam pantauan Kompas TV, rapat paripurna pada Selasa kemarin dihadiri oleh 32 anggota DPRD dengan rincian 25 anggota fraksi PDI Perjuangan dan 7 anggota fraksi PSI. Selain itu, berdasarkan temuan survei yang dilakukan oleh NSN, menunjukkan mayoritas publik DKI Jakarta setuju dilakukan interpelasi, yaitu sebanyak 71,5%. Mereka merasa perlu kejelasan penggunaan anggaran itu untuk ajang Formula E. Penolakan publik terhadap interpelasi hanya sebanyak 25% dan sisanya yang tidak tahu atau tidak menjawab sekitar 3,5%. Berdasarkan hasil survei tersebut, Anda sebaiknya menggunakan interpelasi untuk menjelaskan manfaat Formula E kepada publik, alih-alih menghindari dan apalagi berusaha menggagalkan. Di sini bedanya, kalau Jokowi dianggap salah, maka kelompok penjual agama tukang demo akan langsung berulah dan melakukan aksi murahan, provokasi, dan hasutan bertebaran. Tapi kalau Anies berulah, memang tidak akan ada aksi, tidak ada huru-hara dan provokasi, karena mereka adalah orang-orang yang tidak turun ke jalan. Ada waktunya untuk beraksi, yakni saat pilkada atau pilpres. Model begini mau jadi presiden? Oh alah, mau boros berapa banyak lagi? Mau kelebihan bayar berapa kali lagi? Bagaimana menurut Anda? Tes dari ASN KPK untuk bisa kita tarik, kemudian kita rekrut untuk jadi ASN Polri. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. 56 pegawai KPK tidak lolos TWK akan direkrut oleh Kapolri, ditulis oleh Joy Putra di siwar.com. Polemik pemecatan 56 pegawai KPK karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan atau TWK masih terus bergulir. Sebagian masyarakat mengaitkan isu pemecatan dilatar belakangi karena para pegawai yang tidak lolos menolak status kepegawaian menjadi ASN. Pemberhentian secara hormat bagi 56 pegawai KPK dipercepat 1 bulan jika mengacu pada keputusan SK nomor 652 tahun 2021 yang mana dijelaskan pegawai KPK akan diberhentikan efektif 1 November 2021. Pemberhentian juga termasuk Novel Baswedan yang sedianya tak bekerja lagi di lembaga anti rasuah tersebut. Terkait dengan kondisi terkini pasca dipecatnya pemberhentian 56 pegawai KPK, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berencana akan merekrut para pegawai KPK yang diberhentikan lantaran tidak lolos TWK. Listio mengaku sudah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi mengenai rencana tersebut. Kami berkirim surat untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan TWK yang tidak lulus dan tidak dilantik sebagai ASN KPK untuk bisa kami tarik dan kami rekrut menjadi ASN Polri, kata Listio dalam konferensi pers dilansir dari kompas.com. Menurut pengakuan Listio, Jokowi telah membalas suratnya dan hasilnya disetujui, sehingga Polri diminta untuk menindaklanjuti usulan tersebut ke BKN serta PAN-RB. Alasan Listio merekrut ke 56 pegawai pecatan tersebut karena Polri membutuhkan kontribusi ex-pegawai KPK tersebut untuk mengisi tugas di Barreskrim. Ini dikhususkan untuk penanganan tindak pidana korupsi. Menurut saya, usulan Jenderal Listio sangat mulia, karena bisa menampung orang-orang yang terbuang dari KPK. Tentunya usulan dari Kapolri ini patut diapresiasi karena dapat membantu 56 pegawai KPK yang sekarang kondisinya nonaktif sebagai pegawai. Namun pertanyaannya, apakah 56 pegawai KPK akan dites ulang mengenai wawasan kebangsaan? Karena kita tahu bahwa TWK adalah prasyarat untuk menjadi ASN. Ya, ke-56 pegawai KPK yang tidak lolos TWK akan menjalani proses pendidikan dan pelatihan atau diklat. Hal itu dikatakan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Bima Haria Wibisana. Kemungkinan tentu ada untuk diangkat sebagai ASN Polri, tapi mungkin perlu diklat dan ujian karena itu syarat untuk menjadi ASN, kata Bima kepada cnnindonesia.com. Jika mereka tidak dites ulang, bagaimana jadinya mereka yang tidak lolos uji mengenai wawasan kebangsaan akan menjadi ASN Polri? Tentunya TWK berpedoman dengan 4 pilar kebangsaan seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
saya menghormati kebijakan Kapolri bahwa perekrutan ini sebagai jalan keluar bagi pegawai KPK yang akan kehilangan pekerjaan. Namun, bukan berarti Novel Baswedan CS akan senang hati menerima tawaran tersebut. Karena kita bisa melihat bahwa ada kepentingan yang disembunyikan oleh Novel dalam pemecatan dirinya. Semoga saja kritikan saya salah, karena meskipun Novel Baswedan dan kawan-kawan tidak lulus tes wawasan kebangsaan, tetapi mereka berkompeten serta berpengalaman dalam menangani kasus korupsi. Mereka telah bertahun-tahun bekerja di lembaga anti rasuah, yang artinya tidak dapat diragukan lagi profesionalitasnya. Dalam perekrutan ini, sudah pasti akan ada pro dan kontra terhadap pegawai KPK yang tidak lolos TWK ini. Mungkin saja, sebagian masyarakat akan menilai kenapa pemerintah sangat mudah memberikan status ASN kepada mereka. Sementara banyak guru honorer di luar sana yang bekerja bertahun-tahun sangat susah mendapatkan status menjadi ASN. Dan mungkin sebagian masyarakat akan menilai bahwa pemerintah tidak kuat menghadapi protes hingga demo dari para pendukung Novel Baswedan yang sering membuat kegaduhan. Sehingga Novel Baswedan dan kawan-kawan diberikan sebuah privilege untuk menjadi pegawai ASN di institusi lain supaya tidak berulah lagi. Akan banyak suara-suara sumbang dari masyarakat yang tidak menginginkan 56 pegawai KPK direkrut kembali menjadi ASN. Pasalnya, 56 pegawai KPK tersebut seperti diberikan karpet merah menjadi pegawai negeri, padahal mereka sering membuat framing untuk menyudutkan pemerintah. Lebih jauh, sebagian masyarakat akan menilai bahwa pemerintah tidak konsisten dalam perekrutan ASN melalui TWK, karena sudah sangat jelas mereka tidak lulus dalam ujian tersebut, dan masih diberi kesempatan untuk bergabung ke institusi yang lain. Kapolri sudah memberikan lampu hijau kepada Novel dan kawan-kawan. Tinggal tunggu ikhtikat baik mereka untuk menerima tawaran tersebut atau tidak. Apabila mereka masih menolak dan tetap pada pendiriannya untuk kembali ke lembaga anti rasuah, berarti ada sesuatu yang memang perlu dipertanyakan. Karena menurut saya, kalau mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, pemberantasan korupsi di negara ini di lembaga manapun harusnya siap untuk bekerja. Tak perlu ngotot untuk kembali bekerja di KPK. Saya berharap apabila mereka mau bekerja sama dengan mau direkrut menjadi ASN Polri, bisa bekerja lebih maksimal untuk memberantas korupsi. Niat baik Kapolri merekrut 56 pegawai KPK ini mungkin sebagai tindakan kepedulian beliau terhadap nasib pegawai yang akan dipecat. Tetapi harus tetap waspada dengan kelicikan Novel Baswedan yang sudah mendapatkan label sebagai polisi Taliban. Demikian kira-kira kata kura-kura. Oh, tidak ada tanggapan khusus karena itu kan proses internal. Ya, kita lihat aja seperti apa. Gitu ya, makasih. Untuk menghormati paripurna adalah forum tertinggi untuk menyampaikan suara-suara rakyat yang sudah bosan dan muak atas pemaksaan Formula E di Jakarta. Terima kasih pimpinan. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Dukung PSI dan PDIP mengenai interpelasi Ferdinand Hutahian, kita lihat Anies jujur atau pembohong, ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Pegiat media sosial Ferdinand Hutahian memberikan semangat kepada Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengenai penyelenggaraan Formula E. Pasalnya PSI dan PDIP akan mengikuti rapat paripurna mengenai penjelasan lisan dan hak bertanya atau interpelasi. Melansir dari Galamedia, rapat paripurna itu akan diselenggarakan oleh Badan Musyawarah DPRD DKI Jakarta dan akan digelar pada Selasa 28 September 2021. Ferdinand Hutahian pun berharap bahwa publik bisa tahu sikap dan pandangan partai-partai kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal tersebut disampaikan Ferdinand Hutahian dalam akun media sosial Twitternya @ferdinandhayan3 pada Senin 27 September 2021. Kata Ferdinand, selamat berjuang PSI dan PDIP. Meski kita duga di paripurna akan mentok, tapi setidaknya publik akan tahu sikap dan pandangan partai-partai. Mantan politisi Partai Demokrat ini juga menyatakan bahwa dengan diadakannya rapat paripurna tersebut akan membuat masyarakat melihat partai apa saja yang melindungi dugaan penyimpangan dan Formula E yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Ia juga mengatakan bahwa masyarakat akan melihat kebenaran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, apakah dirinya memang jujur atau tidak. Kata Ferdinand, pihaknya akan melihat partai apa saja yang melindungi dugaan penyimpangan, dan ia akan lihat apakah Gubernur Jakarta memang pembohong atau jujur.
Selain itu, ia juga berharap bahwa PSI dan PDIP bisa menyampaikan pernyataannya dengan tegas dan juga keras terkait dana Formula E tersebut. Ferdinand Hutahian juga berharap bahwa PSI bisa mengulang pernyataan PLT Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia dan juga Giring Ganesa bahwa Anies Baswedan adalah pembohong. Sebagaimana diketahui, Giring Ganesa dengan tegas menyatakan bahwa Anies Baswedan adalah seorang pembohong. Anies Baswedan juga dinilai pura-pura peduli di tengah penderitaan rakyat saat pandemi. Ia bahkan menyebut Anies tidak bisa menangani krisis yang menimpa DKI Jakarta dan gagal memimpin ibu kota. Anies juga dinilai mengabaikan tekanan rakyat yang memintanya membatalkan rencana balap mobil Formula E dan juga penggunaan anggaran 1 triliun rupiah. Tidak hanya Giring saja yang menganggap bahwa Anies ini seorang tukang ngibul dan pandai berkelit dan juga sembunyi di balik kelogoannya. Bahkan, Ahok juga memiliki firasat yang sama. Sejak awal, Ahok banyak sekali mengendus program yang dinilainya terlalu muluk atau terlalu sulit diwujudkan. Ahok yang logis tentu saja akan mempertanyakan program-program tidak jelas. Sedangkan Anies kebalikannya menggunakan program bombastis untuk menggait simpati masyarakat. Dulu, Ahok pernah diminta oleh warga untuk tidak menggusur tempatnya jika terpilih nanti. Dan kebetulan tempat tersebut dekat dengan pinggir kali dan termasuk yang harus direlokasi. Ahok secara jujur mengatakan bahwa tempat tersebut harus direlokasi. Ahok secara terang-terangan mengatakan tidak akan berbohong dan memberi janji manis di awal. Meski pahit, dia akan mengatakan sejujurnya tanpa menutupi apapun. Dalam beberapa kesempatan, Ahok juga pernah mengatakan lebih taat kepada konstitusi daripada konstituen. Meskipun pada akhirnya harus berseberangan dengan kehendak warga, dia tetap menjalankannya apapun yang terjadi. Semua itu bisa terlihat dari normalisasi sungai, di mana banyak warga yang direlokasi, banyak perlawanan, keributan, dan provokasi. Tapi Ahok jalan terus. Jarang ada pejabat publik seperti itu. Berlaku jujur tapi pahit yang membuatnya dijauhi masyarakat. Lebih banyak orang yang memberi janji manis dan berlaku layaknya calon pahlawan bagi mereka. Berjuang demi rakyat, jungkir balik demi membela kepentingan rakyat. Gal sekalian salto aja. Bedanya Anies memberikan janji manis yang terlalu manis hingga bikin masyarakat doyan dan ketagihan. Kebijakan Ahok tidak populer. Banyak yang takut sehingga Ahok tidak terpilih kembali. Dan kebetulan tersangkut kasus bola. Tapi kini, semakin bertambahnya waktu, semakin kita sadar siapa Anies sebenarnya. Dia seorang spesialisasi penebar janji fantastis dan bombastis. Selain itu, dia pintar mengolah kata sehingga enak didengar oleh telinga orang awam yang mudah diperdayai. Semoga ini jadi pelajaran, terutama kepada JKT58 yang bangga telah memilih Anies ataupun menyesal hebat karena jadi korban janji manis, ataupun yang begitu legonya memilihnya karena alasan agama. Yang dirugikan adalah masyarakat kecil dan yang bisa dibuai, diperalat, diberi janji, dan harapan terang yang ternyata tidak seindah drama Korea. Bagaimana menurut Anda?